Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizky Aldinata dengan NIM 24-136-00411 untuk mata kuliah Sosiologi Hukum kelas 4H5 dari Universitas Eka Sakti Fakultas Hukum. Di sini saya ingin menjelaskan buat tugas UAS yang bertema faktor yuridis yang memengaruhi putusan hakim. Jadi faktor non-yuridis ini adalah faktor-faktor di luar hukum yang menjelaskan dan ketentuan hukum hakim yang tertulis yang turut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Meskipun hakim pada dasarnya berpegang kepada peraturan perundang-undangan, fakta persidangan, dan alat bukti yang sah. Dalam aspeknya, faktor non-yuridis yang dapat menjadi pertimbangan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya mempengaruhi kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan dan kemanfaatan. Adapun yang mempengaruhi putusan hakim faktor non-yuridis ini ada beberapa. Yang pertama, latar belakang terdakwa. Latar belakang terdakwa ini merupakan salah satu faktor non-yuridis yang sering dipertimbangkan oleh hakim. Latar belakang ini meliputi kondisi keluarga, pekerjaan, perekonomian, perdagangan, hingga riwayat kehidupan terdakwa. Pertimbangan itu digunakan untuk memahami penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Contohnya, seseorang yang melakukan pencurian karena keadaan ekonominya untuk memenuhi kehidupan keluarganya tentu memiliki kondisi yang berbeda dengan pelaku pencurian yang sering berulang sebagai mata pencarian. Walaupun keduanya sering bertanggung jawab dengan hukum, hakim dapat memberikan penjelasan dan pertimbangan yang berbeda mengenai berat atau ringannya pidana. Yang kedua, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Motif merupakan alasan atau dorongan yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana. Faktor ini tidak selalu menentukan ada atau tidak ada kesalahannya, tetapi dapat juga mempengaruhi penilaian hakim mengenai tingkat kesalahan pelaku. Motif yang didasarkan pada kebutuhan mendesak, keadaan ekonomi, atau keadaan tertentu dapat dipandang berbeda dibanding motif yang didorong oleh keserakahan, balas dendam, kebencian, atau keuntungan pribadi.
Hakim dapat menilai tindak pidana secara spontan atau telah direncanakan secara matang. Tujuan pelaku juga menjadi perhatian. Misalnya, seseorang yang melakukan pemalsuan dokumen untuk memperoleh keuntungan besar akan dinilai memiliki tingkat yang berbeda dibandingkan seseorang yang melakukan pelanggaran karena keadaan darurat meskipun melanggar hukum. Dan yang ketiga, sikap terdakwa dalam persidangan. Pelaku terdakwa dalam persidangan menjadi salah satu faktor penting dalam pertimbangan hakim. Sikap yang sopan, yang baik, yang jujur, kooperatif, disiplin, dan menghormati proses peradilan umumnya dipandang sebagai keadaan yang meringankan. Yang keempat, penyesalan dan itikat baik terdakwa. Penyesalan merupakan faktor psikologis yang sering mempertimbangkan hakim. Terdakwa mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, mengembalikan kerugian atau berupaya memperbaiki akibat tindak pidana menunjukkan adanya peluang untuk diperbaiki melalui proses pembinaan. Hakim biasanya melihat apakah penyesalan tersebut bersifat tulus atau hanya diperoleh untuk hukuman yang lebih ringan. Penyesalan yang diwujudkan melalui tindakan nyata seperti memberikan ganti rugi kepada korban atau mengikuti program rehab memiliki nilai pertimbangan yang lebih besar dibandingkan sekadar pernyataan lisan. Yang kelima, dampak tindak pidana terhadap korban. Selain mempertimbangkan pelaku, hakim dapat mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan oleh korban. Dampak tersebut tidak hanya merupakan kerugian material, tetapi juga penderitaan fisik, sosiologis, maupun ekonomi. Yang keenam, kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial masyarakat dapat juga mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim tidak juga memperputus perkara dalam ruang yang terpisah dari kehidupan masyarakat, melainkan mempertimbangkan dampak putusan terhadap ketertiban sosial dan rasa keadilan publik. Kondisi ekonomi masyarakat maupun pelaku dapat menjadi bagian besar untuk ditimbangkan, misalnya tindak pidana yang terjadi akibat kemiskinan ekstrim dapat dipandang berbeda dibandingkan tindak pidana yang dilakukan untuk memperkaya diri secara melawan hukum. Yang ketujuh, nilai moral, etika.
dan rasa keadilan masyarakat. Hakim juga dapat mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, adat istiadat dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi hakim yang sebagai penegak hukum yang tidak menerapkan peraturan secara formal, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Yang kedelapan, riwayat kehidupan dan jejak rekam terdakwa. Hakim juga memperhatikan apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau baru pertama kali melakukan tindak pidana. Terdakwa yang melakukan dan yang merupakan residivis umumnya memperoleh nilai yang berat karena dianggap belum jera atau belum bertaubat karena sudah berulang kali berulah atau membuat kesalahan tindak hukum. Yang kesembilan, kemungkinan rehabilitasi dan pembinaan. Tujuannya, pembinaan bukan hanya berupa hukuman, tetapi juga membina pelaku agar tidak mengulanginya. Oleh kerana itu, hakim mempertimbangkan terdakwa untuk memperbaiki melalui pembinaan atau rehabilitasi. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.